Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 113, bahaya tidak berbahaya, hanya perlu menanggalkan pakaian. Pintu rumah sakit rakyat Qinghai pada siang hari tampak agak lengang. Seorang pria yang mengenakan jaket hitam dengan pipi monyet bermulut tajam berdiri di depan pintu, menginjak kakinya, menghirup panas, dan sesekali melihat ke dalam rumah sakit. Pada saat ini, seorang wanita muda berjaket putih berjalan cepat menuju pintu, dan ketika dia melihat pria berjaket hitam itu, dia bergegas. "Kakak, kamu baik-baik saja?" kata Blackfeather. "Ayolah." Nama wanita itu adalah Jiang Yan. Dia adalah seorang dokter ahli penyakit dalam. Wanita itu berkata dengan tergesa-gesa. "Tidak apa-apa, ingat tempat yang kubilang padamu, kau bohongi dia." Jaket hitam itu mengangguk. "Jangan khawatir," Kakak Yu berkata, "jika ini dilakukan sendirian, kita masing-masing akan mendapat 200.000 yuan. Oke, kalau begitu aku akan berterima kasih dulu, kakak." Wanita itu tersenyum bahagia. "Jangan khawatir, aku akan bertanya padanya saat aku pulang kerja malam hari, jadi tidak apa-apa." Setelah keduanya selesai berbicara, mereka melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka buru-buru berpisah. Pada saat ini, Lin Yu dan Sue Qin telah mengiring Xie Changfeng pergi, dan mereka berdua makan siang di sebuah restoran kecil di luar pabrik. Saat makan, Lin Yu melihat Sue Qin meremas lehernya, dan berkata kepadanya, "Apakah leher saya tidak nyaman? Anda telah menggunakan terlalu banyak komputer akhir-akhir ini, dan tulang belakang leher Anda tegang. Selain itu, saya melihat kulit Anda dan tubuh Anda belum banyak membaik. Apa bahan obat yang kubawakan untukmu terakhir kali, bukankah kamu meminumnya direndam? Ini basah kuyup, tapi terkadang aku lupa saat aku sibuk," kata Sue Qin tak berdaya. Dia memang agak sibuk akhir-akhir ini, apalagi air, terkadang dia bahkan tidak bisa makan beberapa suap nasi. "Sekarang pasar perlahan terbuka, kamu bisa bernapas lega." Lin Yu tersenyum dan mengambil kertas dari Sue Qin. "Dengarkan aku, jangan lakukan apa-apa hari ini, ambil liburan setengah hari dan istirahatlah yang baik." Sue Qin melihat ekspresi perhatian di wajah Lin Yu dan tidak bisa membantu tetapi menghangatkan hatinya, menatapnya dengan cerah sejenak, lalu mengangguk. "Oke, kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada bos." "Jangan, kamu adalah bosku. Jika kamu merasa nyaman, aku akan memberimu moksibusi untuk sementara waktu, yang dapat melancarkan otot dan melancarkan peredaran darah dan secara efektif menghilangkan rasa lelah." Lin Yu tertawa. "Oke." Sue Qin berkedip. Karena Hui Sengtang tidak memiliki ruang dalam khusus, Lin Yu membawa Sue Qin ke Jishitang setelah makan. Meskipun dokter wanita baru tidak mengenal Lin Yu, dia tahu Sue Qin, dan dia dengan cepat membuka ruang batin untuk mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian dokter wanita membawa beberapa batang moksa dan bertanya kepada Sue Qin, "Nona Sue, apakah Anda yakin ingin pria ini melakukan moksibusi untuk Anda?" Sue Qin mengangguk, agak bingung dan berkata, "Ya, apakah Anda tidak tahu pria ini? Dia adalah Dr. He dari Hui Sengtang. Dia memiliki keterampilan medis yang tinggi. Aku pernah mendengar tentang Dr. Ho, tapi itu sangat tidak nyaman." "Apa ketidaknyamanannya?" "Oke, ayo pergi, tidak ada apa-apa untukmu di sini." Sue Qin menjadi sedikit tidak sabar dengan apa yang dia katakan, dan tidak tahu apa yang orang ini bicarakan. "Apakah kamu belum pernah melakukan moksibusi sebelumnya?" Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum setelah mendengar arti kata-kata dokter wanita itu. "Tidak, ada apa? Apakah ada bahaya?" Sue Qin bertanya sedikit bingung. "Bahayanya tidak berbahaya, tapi seperti akupuntur, kamu perlu membuka pakaian." Lin Yu ragu-ragu sejenak,
dan berkata dengan malu. Apa? Sue Kinton terkejut, dan tanpa sadar menutupi dadanya. Apakah kamu melepasnya? Sebaiknya lepas saja, tapi jangan khawatir. Jika waktunya tiba, tengkurap saja dan saya akan menutupi Anda dengan handuk katun. Tentu saja, jika Anda tidak khawatir dengan moksibusi, hubungi dokter wanita sekarang juga. Tapi efek moksibusinya mungkin tidak sebaik milikku. Lin Yu ragu-ragu dan merasa malu. Pada awalnya dia hanya ingin membantu Sue Kin mengatasi kelelahannya, tetapi melupakan perbedaan antara pria dan wanita. Faktanya, sebagai seorang dokter, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita bagi pasiennya, namun ia takut Sue Kin memiliki dendam di hatinya. Ibaratnya walaupun ada dokter laki-laki di bagian kebidanan dan kandungan, namun perempuan yang berobat ke dokter tetap berharap bisa menemukan dokter perempuan, apalagi dokter laki-laki mau memata-matai auratnya, dan tidak ada perempuan yang bisa menerimanya. Tentunya masih banyak wanita yang mau buru-buru memeriksakan diri ke dokter pria yang berkarakter baik dan memiliki kemampuan medis yang mumpuni. Jika dokter pria ini lebih muda dan terlihat lebih tampan, alangkah baiknya. Mungkin Lin Yu telah memenuhi kondisi ini di hati Sue Kin, jadi dia mengangguk malu-malu dan berkata, "Tidak apa-apa, aku percaya padamu." Meskipun dia sedikit gugup dan gugup, dia masih memiliki sedikit kegembiraan di hatinya. Setelah memasuki ruang dalam, Sue Kin pergi ke kamar mandi untuk membilas sebentar, lalu berganti pakaian dan keluar. Lin Yu meletakkan handuk katun di tempat tidur, lalu melangkah keluar agar Sue Kin bisa melepas pakaiannya. "Baiklah." Sue Kin berteriak, Lin Yu masuk, dan kemudian mengunci pintu. Pada saat ini Sue Kin telah lepas landas sepenuhnya, berbaring di tempat tidur, handuk katun menutupi pantat dan sebagian kecil paha, dua kaki putih dan proporsional dan kaki putih cerah dan lembut terbuka, merah muda pucat cat kuku membuat kakinya yang lembut tampak lebih halus. Punggung yang cantik dan indah dengan lekukan tulang punggung yang sempurna juga terekspos. Punggung sangat licin, tanpa noda sedikit pun, serta gemuk dan kurus merata. Tulang bahunya bulat dan tidak terlihat, seperti sebuah karya seni. Sue Kin telah menarik rambut hitam panjangnya, dan jepit rambut lembut berada di belakang kepalanya, membuat leher putihnya terlihat jelas. Ketika Lin Yu melihat gambar ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kering, dan dia melirik Sue Kin tanpa sadar, dan kemudian dengan cepat menenangkan pikirannya, menyalakan moksa, dan kemudian secara merata menerapkan titik akupuntur di belakangnya. Bagian atas diasapi dan dibakar. Sue Kin tiba-tiba merasakan panas yang lembut datang dari belakang, perlahan menyebar ke seluruh tubuh, dan pori-pori seluruh tubuh perlahan terbuka. Rasa nyaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya menyebar ke seluruh tubuh dalam sekejap. Kelelahan juga segera terhapus, dan seluruh orang menjadi sangat cepat dari dalam keluar. Faktanya, kekuatan obat dari tongkat moksa dan bahan obat itu sendiri terbatas, tetapi Lin Yu menggunakan tongkat moksa untuk membuat kekuatan spiritualnya sendiri seperti tubuh Sue Kin, dan efek dari kekuatan obat tersebut diperluas beberapa kali. Karena dia tidak tidur semalam dan sangat lelah, rasa kantuk Sue Kin datang seperti gelombang pasang di bawah perasaan hangat dan nyaman ini. Dia menutup matanya dengan ringan dan segera tertidur. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, seorang pria kesepian dan seorang janda, dan melihat kecantikan sebesar itu terbaring telanjang di depan Anda, dan tidur, Anda pasti akan sedikit tidak dapat mengendalikannya. Tapi Lin Yu tidak memiliki pikiran yang mengganggu, memegang moksa di tangannya, dengan sungguh-sungguh memanggang di setiap titik akupuntur di tubuh Sue Kin. Dalam hatinya, dia adalah seorang dokter dan Sue Kin adalah seorang pasien, tidak lebih. Setelah merokok dan dipanggang, Lin Yu menghela nafas lega, mengambil handuk katun lain untuk menutupi Sue Kin, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Karena Sue Kin tidak yakin, dia juga tidak pergi. Dia memindahkan bangku untuk duduk di depan pintu, bersandar di dinding dan tertidur. Sampai matahari hampir terbenam,
Sue Qin bangun dengan santai, menguap, dan melihat sekeliling, melihat bahwa tidak ada orang di ruangan itu, dan kemudian dengan cepat bangun, melihat handuk katun di tubuhnya, tidak bisa menahan senyum, tahu pasti. Lin Yu membangunnya untuk dirinya sendiri. Lin Yu adalah satu-satunya pria yang pernah dia temui yang bisa disebut pria terhormat. Ketika dia berpakaian dan keluar, dia melihat sekilas sosok di pintu, dan dia terkejut setelah melihat bahwa itu adalah Lin Yu, dia lega. Melihat Lin Yu memiringkan kepalanya, sedikit membuka mulutnya, tidur seperti orang idiot, hati Sue Qin melunak, matanya tidak bisa menahan hangat, dan dia menutupi Lin Yu dengan handuk katun di tangannya. Lin Yu segera terbangun dengan selimutnya, berdiri, menyeka air liur dari sudut mulutnya, dan berkata, "Apakah kamu bangun? Aku akan pergi saat kamu bangun. Aku pulang untuk tidur dan aku mengantuk." Setelah mengatakan itu, sebelum Sue Qin bisa menjawab, dia menguap dan lari ke bawah. Sue Qin melihat ke arah kepergiannya dengan senyum lembut. Pada saat ini, rumah sakit rakyat Qinghai sedang libur kerja, dan para dokter serta perawat yang tidak perlu bertugas mulai mengungsi ke rumah. Dokter Jiang, selamat tinggal. Selamat tinggal. Bye, Jiang Yan, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Ketika Jiang Yan keluar dari pekerjaannya, banyak rekan menyapanya ketika mereka melihatnya. Sekarang Jiang Yan adalah seorang selebriti di rumah sakit rakyat kota Qinghai, bukan hanya karena dia cantik, tetapi juga karena dia adalah Nyonya Ho, istri dari Tuan Ho Jiarong Ho. "Hei, Dokter Jiang, harap tunggu sebentar." Tiba-tiba seseorang dari belakang memanggil Jiang Yan, lalu berlari menghampiri seorang dokter wanita berjaket merah muda yang bertemu dengan dokter wanita berjaket hitam di depan pintu gerbang siang itu. Jiang Yan jelas tidak mengenalnya, jadi dia menatapnya dan berkata, "Halo." Ketika jaket merah muda tiba, saya berjabat tangan dengan Jiang Yan dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Dokter Jiang, saya magang di kelompok kedua pengobatan kardiovaskular, dan nama saya Ying Hong." "Halo, ada apa?" Jiang Yan terus berjalan keluar saat dia berbicara, dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk orang asing. "Oh, memang begitu. Saya dulu pernah belajar di bawah Direktur Li Haoming. Saya dengar Anda sangat berpengalaman dalam bedah kardiovaskular, jadi saya ingin bertanya tentang hal itu." Ying Hong tersipu dan berbaikan tanpa detak jantung, "Ada pasien di departemen kami yang dalam kondisi kritis. Dia akan menjalani operasi besok dan membutuhkan saya untuk membantunya. Ini adalah pertama kalinya saya melakukan operasi pada pasien. Saya takut ada yang tidak beres. Jadi, saya ingin datang untuk meminta nasihat Anda. Saya tidak tahu apakah Anda punya waktu untuk makan santai dengan saya dan menyampaikan pengalaman saya." Saya harus mengatakan bahwa Ying Hong dengan sempurna memahami kelemahan batin Jiang Yan. Ketika dia mendengar bahwa Ying Hong adalah untuk pasien, kasih sayang Jiang Yan meningkat pesat. Dia ragu-ragu dan berkata, "Tidak perlu makan, ayo pergi dan bicara, saya bisa memberi Anda sebuah paragraf." "Itu memalukan, Dokter Jiang, dan kali ini terlalu singkat. Saya khawatir saya tidak akan belajar apa-apa. Jika sesuatu terjadi pada saat itu, saya mungkin akan malu seumur hidup." Ying Hong mengerutkan kening dan cemberut. Kata sedih. "Oke, kalau begitu aku akan menemanimu makan dan minum." Jiang Yan memikirkannya, tapi mengangguk, dokternya baik. Dia tentu berharap operasi Ying Hong akan berhasil, jadi dia berniat memberikan semuanya. "Ayo pergi, Dokter Jiang, ayo berhenti mengemudi. Aku tahu ada restoran yang bagus di belakang rumah sakit, ayo pergi ke sana untuk makan." Ying Hong memegang tangan Jiang Yan dengan penuh semangat, seolah keduanya sudah saling kenal sejak lama. "Umum. Pergilah." Jiang Yan tersenyum, tanpa berpikir terlalu banyak, dan mengikutinya ke pintu belakang rumah sakit. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.